Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dakwah kultural di era milenial. Baik, sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian komunikasi. Secara harfiah, definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain. Yang kedua itu pengertian dakwah. Kata dakwah diartikan sebagai penyiaran, propaganda, penyiaran agama, dan pengembangannya di kalangan masyarakat. Seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Yang ketiga itu pengertian kultural. Pengertian kultural atau budaya mengacu pada perilaku yang dipelajari yang menjadi karakter cara hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Menurut Baharudin Ali bahwa kultural atau kebudayaan berasal dari suatu adat masyarakat, maka kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Yang keempat itu karakteristik era milenial. Karakteristik milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah atau kondisi sosial ekonomi. Namun generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Di sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi. Meskipun pengaruhnya masih diperdebatkan. Masa resesi besar atau The Great Recession memiliki dampak yang besar pada generasi ini yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda dan menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan krisis sosial ekonomi jangka panjang yang merusak generasi ini. Kaum milenial adalah mereka generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000. Kaum milenial terlahir di mana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik. Yang kelima, pengemasan dakwah kultural di era milenial. Tentu menjadi sebuah tantangan besar ketika melihat perkembangan zaman IT yang begitu cepat di zaman milenial ini. Namun sebaliknya, harus bisa melihat sebuah peluang besar juga dari perkembangan IT ini. Pengemas dakwah untuk mengkomunikasikan kepada mad'u atau pendengar, pembaca yang lebih cepat dan lebih banyak sangat penting di zaman milenial ini. Tentunya dakwah tidak hanya disampaikan melalui metode ceramah saja, namun harus dikomunikasi melalui dunia ilmu teknologi yang cepat dan mengikuti zaman. Ada pertanyaan yang sedikit membuat kita berpikir untuk lebih keras, yaitu apa penemuan yang paling hebat di abad sekarang ini? Menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa pesawatlah yang paling hebat, mobil, TV, komputer, dan listrik. Namun ternyata penemuan yang paling hebat di zaman ini adalah handphone, dengan alasan bahwa handphone atau HP ini bisa melenyapkan televisi karena di HP sudah ada fasilitas untuk menonton televisi. Begitu juga arloji juga sudah tersedia di fasilitas HP, radio, tape, recorder, kamera, koran, kalender, kartu, ATM, dan lain sebagainya sudah tersedia dalam suatu genggaman yang dinamakan HP. Itu sebagian yang dilihat dari sisi barangnya, namun ada lagi bahwa kecanggihannya di dunia milenial ini dengan ditemukannya HP menyebabkan
rasa kasih sayang, saling silaturahmi di antara keluarga, melenyapkan masa bermain dengan teman sebaya karena selalu asik sendiri, bermain game dan chattingan, bahkan yang lebih bahaya lagi adalah melupakan waktu untuk beribadah. Oleh karena itu, dengan perkembangan ilmu teknologi ini, khususnya di masa milenial sekarang, ini harus disikapi dengan baik dan bijak sehingga kita tidak hanyut dalam derasnya arus globalisasi sekarang ini. Nilai-nilai kultural harus mampu dikomunikasikan kepada generasi muda sehingga masa depan akan lebih baik. Begitu juga nilai-nilai keagamaan yang dikemas dalam dunia ilmu teknologi harus mampu menyampaikan pesan dakwah sehingga metode yang diterapkan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman milenial sekarang ini. Mengemas dakwah dalam berbagai macam bentuk metode ini sangat diperlukan. Salah satunya yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengkomunikasi dakwah dengan menggunakan aspek budaya atau kultural, sehingga zaman milenial ini tidak menghilangkan aspek-aspek budaya daerah. Kewajiban dakwah boleh dilakukan siapa saja yang mengaku dirinya muslim. Rasa keterpanggilan untuk menyampaikan kebaikan, nilai-nilai keagamaan, pesan-pesan dakwah harus berangkat dari kesadaran diri pribadi. Kecepatan dalam mengakses informasi merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari di era milenial. Oleh karena itu, materi dakwah banyak yang disebarluaskan melalui saluran TV, YouTube, dan media lainnya. Menyampaikan dakwah tidak selalunya harus dengan membentuk sekumpulan orang saja, namun harus mengkomunikasikan dakwah itu dalam bentuk kecanggihan media. Misalnya, sebuah pengajian dilakukan itu sebaiknya harus diliput kemudian disebarkan melalui media, boleh melalui Facebook, TV, WhatsApp, YouTube, sehingga pesan dan materi dakwah yang ingin disampaikan kepada mad'u itu lebih banyak dan lebih luas lagi. Bentuk dakwah kultural yaitu menggunakan kearifan lokal tetap digunakan, namun harus dikemas dalam bentuk zaman milenial ini. Di era milenial ini, sekarang tidak bosan atau jenuh dengan penampilan dakwah yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.